Diduga depresi anak bunuh ibu kandung. Apel siaga waspada kebencanaan. Kawanan monyet liar masuki sekolah. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya Virgianti Kusuma, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan berita dari Madiun. Saudara, seorang pelajar berusia 15 tahun asal Ngawi meninggal usai menabrak bagian belakang truk di Kota Madiun, Jawa Timur, Selasa siang. Korban meninggal di lokasi kejadian dan motor korban menancap di bagian belakang truk. Seorang pelajar berinisial AEW, pengendara motor berusia 15 tahun asal desa Mojomanis, Kecamatan Kuadungan, Kabupaten Ngawi, meninggal usai menabrak bagian belakang truk di Jalan Basuki Rahmat, Kota Madiun, Jawa Timur, Selasa siang. Dalam rekaman kamera pengawas dan kesaksian warga di lokasi, suara benturan kendaraan terdengar keras. Saat itu korban mengendarai sepeda motor seorang diri. Korban yang meninggal di lokasi kejadian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Dr. Sudono Madiun. Tahunnya tadi yang putih itu loh Pak, yang putih, truk yang putih itu kemungkinan mau belok. Terus ada yang menyusul truk yang warna kuning itu di belakang. Cuma posisinya berhentinya tuh agak jauh tapi maksudnya jauh dari pintu-pintu perbelaan itu. Tahu-tahu ada suara jedok itu. Dan terus saya tengok kok ada tabrakan itu. Terus yang korban itu nanti keluar dari sepeda motor, terus sempat berjalan beberapa langkah langsung ambruk deh. Ambruk gitu. Tadi sendirian atau korbannya? Sendirian. Korbannya sendirian. Menurut polisi, kecelakaan bermula saat pemotor melaju dari utara ke selatan, sedangkan truk bermuatan tanah uruk searah di depannya hendak belok ke area proyek. Diduga kurang konsentrasi, pemotor menabrak bagian belakang truk. Sekira kendaraan truk tersebut antri akan masuk, tiba-tiba kendaraan sepeda motor NMAX dari belakang mungkin kurang berkonsentrasi sehingga menabrak dari sisi belakang truk tersebut. Untuk korban tadi saat ini di rumah sakit meninggal dunia. Untuk pihak keluarga sudah kami hubungi. Untuk sopir juga sudah kami amankan, kami bawa ke Polres Madiun Kota guna proses lebih lanjut. Untuk kendaraan kedua belah pihak juga sudah kami amankan, kami bawa ke Polres Madiun Kota. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memintai keterangan pengemudi truk. Kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan sebagai barang bukti. Kecelakaan ini dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Madiun Kota. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Diduga depresi dan kerap kali dimarahi, seorang anak di Jember, Jawa Timur tega membunuh ibu kandungnya sendiri. Korban dipukul dengan perangkat besi tambal ban hingga jatuh dan meninggal. Video amatir ini merekam saat warga menemukan Susanti tergeletak bersimbah darah di rumahnya di Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Jawa Timur pada Selasa malam. Wanita 60 tahun itu meninggal dunia karena dianiaya anak kandungnya sendiri, Imam Ghazali. Keluarga dan tetangga langsung menangkap pelaku dan sempat memukulinya sebelum polisi datang. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polsek Jenggawah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku diduga depresi setelah bercerai dengan istrinya dan stres karena kerap kali dimarahi ibunya. Polisi menyita barang bukti besi alat tambal ban yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Untuk korban kita temukan
sudah tidak bernyawa di TKP. TKP-nya ini di rumah sendiri, ya, di rumah korban maupun yang pelaku. Kemudian kita evakuasi untuk korban, kemudian kita kerjasama dengan pihak Inavis Polres Jember untuk olah TKP dan identifikasi korban. Polisi masih mendalami dan memastikan motif pembunuhan dengan memintai keterangan sejumlah saksi dari keluarga. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Masih soal berita kriminal, seorang warga Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo terancam hukuman mati lantaran diduga melakukan pembunuhan berencana. Pembunuhan ini dilakukan oleh MM lantaran korban diduga hendak mencuri ayam milik pelaku. Tersangka MM tak berkutik saat digelandang petugas Satreskrim Polresta Sidoarjo. MM jadi tersangka karena tega menghabisi nyawa tetangganya SY, warga Kecamatan Krembung dengan menggunakan senjata angin miliknya. Tersangka mengaku kesal usai mendapati korban mencuri ayam dan bebek miliknya yang berada di dalam kandang. Menurut tersangka, ayam dan bebeknya sudah 2 kali hilang dicuri. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, MM kini terjerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau maksimal hukuman mati. Adapun pasal persangkaan yaitu pasal 340 KUHP, yaitu barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana ancaman pidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, atau pasal 338 KUHP, barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena makar mati dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun. Polda Jawa Timur menggelar apel siaga penanggulangan bencana terkait kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam di musim penghujan. Apel ini melibatkan ribuan personil gabungan untuk memastikan seluruh sumber daya siap digerakkan. Apel siaga yang digelar di lapangan Mapolda Jatim dipimpin langsung Kapolda Jatim Irjen Nanang Afianto bersama Gubernur Jatim Hovifah Indar Parawansa. Apel juga diikuti 1.400 personil gabungan dari TNI Polri, Ditpolairut, BNPB hingga Basarnas. Apel ini sebagai respon atas perubahan musim yang kerap memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Mengingat Jawa Timur merupakan salah satu wilayah yang memiliki kerawanan bencana yang cukup tinggi. Selain itu, kantor SAR kelas A Surabaya menambahkan sejumlah alat yang siap digunakan selama masa perubahan cuaca. Salah satunya beberapa alat water rescue seperti perahu karet di beberapa wilayah yang memiliki potensi bencana. Dengan harapan paling tidak kita sudah mempersiapkan diri. Dan kita juga selalu mengevaluasi kejadian-kejadian sebelumnya. Supaya kita terus akan perbaikan-perbaikan di dalam kegiatan pelayanan terhadap permasalahan bencana ini. Sehingga paling tidak kita bisa melakukan secara cepat, tepat. Tidak hanya cepat saja tapi harus tepat. Karena ini berkaitan dengan pertolongan terhadap jiwa. Tentunya kita lebih mengintensifkan lagi untuk kesiapan dari baik itu peralatan dan juga personil. Personil yang tadinya di masa yang biasa kami hanya beberapa orang yang tapi akan kami tambahkan lebih banyak lagi, termasuk di pos-posnya, tidak hanya di kantor SAR, tapi di posnya untuk kesiapannya lebih intensif lagi, kemudian lebih baik personil maupun peralatan juga kami persiapkan tambahan peralatan yang tadinya kita persiapkan untuk ready use itu. Saudara, petugas gabungan di Kabupaten Kediri menggelar apel bersama siap siaga penanggulangan bencana alam. Apel ini digelar untuk meningkatkan kewaspadaan jika terjadi bencana alam di wilayah Kediri. Petugas gabungan di Kabupaten Kediri ini menggelar apel siaga bencana alam di lapangan utama Mako Polres Kediri.
Apel bersama ini diikuti oleh sejumlah personil TNI, Polri, dan BPBD. Menurut Wakil Bupati Kediri, apel bersama itu digelar untuk meningkatkan kewaspadaan jika terjadi bencana alam di musim hujan seperti ini. Sehingga dengan begitu, petugas nantinya dapat bergerak dengan cepat dan terukur jika bencana melanda wilayah Kediri. Petugas mencatat wilayah Kabupaten Kediri ada 4 zona merah yang sering mengalami bencana alam. 4 zona merah itu ada di Kecamatan Pelosok Klaten, Wates, Kepung, dan Mojo. Selain memeriksa kesiapan personil, Wakil Bupati Kediri dan Kapolres Kediri juga memeriksa sejumlah peralatan yang nantinya dipakai untuk bekerja. Sampaikan koordinasi antara pemerintah daerah dengan Polres, dengan Dandim untuk kita bareng-bareng bagaimana menyiapkan agar Kediri ini, karena ini kondisi cuacanya lagi ekstrim ya, jadi mempersiapkan kalau nanti terjadi bencana apakah kita pasukannya sudah siap, dan insya Allah hari ini dengan gelar pasukan ini kita siapkan pasukan untuk kalau nanti terjadi bencana, semoga aja tidak. Kalau di wilayah Kediri sendiri ada berapa yang zona merah? Yang zona merah yang selama ini pernah sering terjadi ya, kalau wilayah timur itu waktu Timulium, daerah Kepung, Pelosok Klaten, Wates itu biasanya dilalui angin. Kalau yang wilayah barat, Mojo itu rentan longsor. Sementara itu, petugas juga telah memberikan sosialisasi kepada masyarakat jika terjadi bencana alam untuk segera secepatnya menghubungi dinas terkait dan mencari tempat yang lebih aman. Ismail Hasan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Saudara, warga terdampak tanah retak di Kabupaten Madiun, Jawa Timur tetap beraktivitas normal meski khawatir di tengah ancaman longsor. Warga berharap lokasi tanah retak dipasang alat pendeteksi pergerakan tanah agar warga lebih waspada. Warga terdampak tanah retak di Dusun Morosowo, Desa Medak, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur tetap beraktivitas normal meski khawatir terjadi longsor. Salah satunya adalah Mbah Syawal, lansia berusia 70 tahun. Rumah miliknya kini dalam kondisi retak akibat pergerakan tanah. Saat cuaca cerah, ia memilih beraktivitas seperti biasa meski ada kekhawatiran di tengah ancaman bencana tanah longsor. Namun ketika wilayah setempat diguyur hujan, ia bersama 10 keluarga yang lain memilih mengungsi sementara ke tenda pengungsian yang didirikan BPBD dan sebagian ke musola setempat. Ia mengaku bantuan berupa logistik dari relawan BPBD dan pemerintah desa telah diterima. Warga berharap lokasi tanah retak dipasang alat pendeteksi pergerakan tanah atau early warning system agar warga lebih waspada jika sewaktu-waktu ada tanda bahaya. Betul nek saya ngalih. Mesti nggih kuwatir. Kathah Mbah ingkang ngungsi. Kathah nggih tiyang sak lingkungan iki sing ketan iki. Yang desa Somah niku kan. Atau pripun? Ya kudune pasang alat, Mas. Kedah niku mengki sare nggih. Pamane kan mboten ngerti pamane niku balik nggih. Nggih. Kek mengke letak malih kan mboten ngerti. Pemulahane damel dia antene nggih niki sing kenging damel perumahan. Nggih. Dadosen nek dipasang alat niku tenang nggih. Nggih, tenang, Mas. Tenangnya pripun, Pak? Tenangnya nggih, carane ayem. Jadi cara nek mriko enten alate kan muni nek cake gawat. Nggih. Jadi iso pindah tempat. Oh, ngoten. Berarti harapannya dipasang niku alat nggih. EWS niku nggih. Nggih. Nek teng mriki dereng wonten, Mbah? Dereng wonten, Mas. Dereng wonten. Nek sing wonten pundi, Mbah, mriki? Daerah niku lho Tegir. Oh, niku wonten mboten? Wonten, Bonan. Berarti harapannya disukani ngaten. Nggih, kados niku. Nggih. Kajeng aman. Sekretaris BPBD Kabupaten Madiun menyebut permintaan pemasangan early warning system longsor di Desa Mendak telah diakomodir.
BPBD telah melaporkan kondisi tanah retak di Desa Mendak ke BPBD Provinsi Jawa Timur agar ditindaklanjuti dengan harapan mendapat bantuan pemasangan EWS. Gimana, ada rencana pemasangan EWS apa enggak di sana? Kalau rencana pemasangan EWS tetap kami akomodir, Mas. Cuman sejauh ini pemetaan terdekat kami adalah warga terdampak terhadap bencana ini. Yang tahap pertama kemarin ada sekitar 9-10 warga, itu yang kami amankan terlebih dahulu, baik rumah maupun lokasinya. Jadi sejak hari Jumat kemarin, teman-teman tim BPBD juga sudah mulai melakukan pengiriman logistik ke beberapa titik warga terdampak. Apa aja itu? Mulai dari makanan cepat saji, lalu selimut, lalu tenda. Jadi beberapa warga masyarakat yang terdampak kita arahkan untuk ke tenda dulu. Sejumlah relawan kini disiagakan di lokasi. Kerjasama dengan pemerintah desa dan instansi terkait terus dijalin untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi warga terdampak. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Kawanan monyet liar masuki sekolah. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Kawanan monyet liar satroni Sekolah SMK 2 Bangkalan. Monyet liar seringkali mengobrak-abrik tempat sampah mencari sisa makanan. Pihak sekolah pun sesekali mengusir monyet memakai sapu. Salah seorang penjaga sekolah ini berusaha mengusir seekor monyet yang berkeliaran di beranda musola SMKN 2 Bangkalan. Kawanan monyet tersebut kerap menyatroni lingkungan sekolah. Bahkan seringkali mengobrak-abrik tempat sampah untuk mencari sisa makanan lalu bergelantungan di pepohonan yang ada di halaman sekolah hingga berkeliaran bebas di atas atap bangunan sekolah. Monyet-monyet ini berasal dari hutan kota yang ada di seberang sungai sisi timur sekolah dan dari semak belukar di sisi selatan. Itu memang salah satu destinasi yang ada di sekolah kami. Apalagi kalau sore dan selesai hujan, itu monyet di depan katakanlah di jalan raya kan sebelah itu juga ada tempatnya monyet. Di belakang juga iya. Jadi kalau anak-anak sepi, anak-anak di kelas kadang-kadang monyetnya juga keluar, juga tidak mengganggu. Hanya saja kalau kita lengah naruh makanan di sepeda motor dan lain sebagainya, kadang-kadang juga diambil sama monyetnya itu aja. Yang penting kita tidak mengganggu monyetnya, monyet juga tidak akan mengganggu kita. Tapi selama ini tidak pernah menyerang pelajar atau guru di sini? Enggak ada. Pertamina menunjuk bengkel rujukan guna mengatasi kerusakan kendaraan akibat konsumsi BBM jenis Pertalite. Salah satunya bengkel di kawasan Kebonsari, Surabaya yang melayani puluhan motor rusak akibat isi BBM. Bengkel motor rujukan Pertamina yang ada di kawasan Kebonsari, Surabaya banyak diburu warga yang mengalami masalah pada kendaraannya akibat pengisian BBM jenis Pertalite. Rata-rata kendaraan mengalami masalah tersendat pada mesin sehingga harus dilakukan penggantian busi dan filter bensin untuk menormalisasikan mesin. Termasuk dengan menguras BBM yang ada dalam tangki motor yang bermasalah. Untuk meringankan biaya konsumen, Pertamina memberikan kompensasi sebesar Rp150.000 dari total biaya perbaikan di bengkel rujukan ini. Dengan syarat pemilik motor menunjukkan formulir pengaduan yang telah disahkan oleh pihak SPBU. Ternyata kerusakannya keluarnya berbet. Ya, berbet terus matian gitu. Dan itu memang penyebabnya dari BBM itu, Pak? Sebagian dari BBM. Sebagian dari sirkulasi istilahnya filter kerusakan ini. Terus untuk pembiayaan bagi perbaikan ini mekanismenya seperti apa, Pak? Ini kan ada kompensasi dari Pertamina. Nah, Pertamina ngasih kompensasi itu untuk sepeda motor itu 150. Kalau selebih itu ditanggung pemilik konsumen. Salah satu pemotor yang menserviskan motornya bilang ia merasa terbantu dengan adanya bengkel rujukan ini. Ia mengaku motornya bermasalah setelah mengisi BBM jenis Pertalite di salah satu SPBU.
fotokopi KTP, print-printan dari SPBU yang beli. Oke. Terus ini tadi setelah dibenarkan keluarnya apa sih, Mas? Kalau ditarik berebut, nggak bisa jalan. Itu dari kapan? 1 minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu. Diisi BBM apa? Pertalite. Pihak bengkel menyarankan pada pengguna motor yang bermasalah ini untuk selanjutnya diisi dengan BBM jenis Pertamax. Pasalnya rata-rata kendaraan yang bermasalah merupakan kendaraan tahun 2000 ke atas dengan sistem injeksi. Diduga ada ketidaksesuaian spesifikasi mesin dengan jenis BBM. Alfian Rahman, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Ratusan hektar lahan tanaman padi, tebu, dan jeruk di Kabupaten Jember, Jawa Timur rusak akibat terendam banjir. Akar dan batang tanaman rusak akibat kelembaban tinggi. Petani dipastikan rugi karena tanaman bisa mati. 100 hektar lahan tanaman padi, tebu, dan jeruk di Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, Jawa Timur, masih terendam banjir pada Rabu pagi. Kelembapan tinggi karena rendaman air menyebabkan akar dan batang tanaman membusuk. Tanaman tebu yang baru masuk masa tanam mati terendam. Sedangkan tanaman jeruk dan padi yang sudah memasuki masa panen terancam mati. Petani dipastikan rugi ratusan juta rupiah karena gagal panen. Di sini mayoritas sawah, apalagi sekarang mau musim panen. Ada selain padi apa mungkin? Padi, jeruk, tebu, sama jagung. Luasannya kira-kira berapa, Pak? Banyak, Pak. Puluhan hektar. Puluhan. Soalnya sini kan mayoritas ke sawah semua. Berdasarkan data dari kantor Kecamatan Tanggul, 100 hektar lahan pertanian yang terendam banjir itu adalah milik warga dan tanah kas desa. Di Desa Tanggul Wetan, terutama di Dusun Nokotapen, itu 55 kakak dan 220 jiwa. Dengan lahan pertanian itu sekitar 1 hektar. Di situ ada padi, tebu, dan sebagian jeruk. Sebelumnya banjir melanda Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember pada minggu lalu. Banjir terjadi setelah hujan mengguyur hingga Sungai Rowotapen di Kecamatan Tanggul meluap. Kini banjir berangsur surut, namun banjir berpotensi terjadi lagi dan warga diminta waspada. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Informasi lainnya, Terminal Peti Kemas Surabaya memastikan jika tidak ada penutupan kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Meski ada 1 kontainer bermuatan cengkeh yang diduga terkontaminasi radioaktif Cesium-137 dari Amerika Serikat. Proses bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak tetap berlangsung di tengah adanya penutupan kawasan pelabuhan karena adanya kontainer yang terkontaminasi radioaktif Cesium-137. Proses bongkar peti kemas yang mengandung bahan terpapar cesium dilakukan di bawah pengawasan ketat Badan Pengawas Tenaga Nuklir Bapeten. Dari hasil pemantauan, seluruh kegiatan dinyatakan aman. Setelah dibongkar, peti kemas berisi cengkeh terkontaminasi tidak disimpan di dalam area terminal. Sesuai prosedur, kontainer tersebut langsung dikeluarkan dari TPS menggunakan sistem truck loading untuk ditangani lebih lanjut oleh pihak berwenang. Ketika diperiksa itu dalam keadaan aman. Jadi kan kalau di sini kan diperiksa luarnya saja. Diperiksa luarnya saja dinyatakan aman. Jadi untuk dibongkar. Sekarang kontainer itu sudah nggak di sini ya? Ya, sudah tidak di sini. Sudahnya pemilik barang. Berapa kontainer itu, Mas? 1 kontainer aja. 1 kontainer. Mas, intinya tidak mengganggu aktivitas tanding. Iya, tidak mengganggu aktivitas. Karena pada saat yang bersamaan itu ada 3 kapal yang lain yang sandar di sini dan melakukan kegiatan bongkar muat secara normal. Sementara itu, Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Utama Tanjung Perak, Surabaya menegaskan bahwa pelabuhan masih tetap beroperasi seperti biasa. Pihak KSOP memastikan kontainer terkontaminasi radioaktif ditempatkan terpisah. Kontainer berisi cengkeh dari luar negeri yang terdeteksi mengandung unsur Cesium-137, Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten bersama Otoritas Pelabuhan memastikan keamanan dan keselamatan dari risiko paparan radiasi.
Kegiatan bongkar muat peti kemas yang berisi cengkeh berlangsung aman dan terkendali di bawah pengawasan ketat Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten serta sejumlah instansi terkait lainnya. Sebelum peti kemas dibongkar, Bapeten melakukan pemeriksaan radiasi dan tes usap pada titik dengan paparan tertinggi. Hasilnya menunjukkan tidak ada kontaminasi pada permukaan luar kontainer. Kepada Pak Tidro Cahyono, penanganan kontainer yang terduga terpapar cesium 137 di Pelabuhan Terminal Peti Kemas Surabaya telah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada, dan kontainer tersebut sekarang sudah ada di area yang tergedit untuk dilakukan pemisahan masjid. Jadi selama kegiatan tersebut di pelabuhan TPS tidak ada penutupan dengan kegiatan di pelabuhan. UNESCO tetapkan Malang sebagai kota kreatif. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Saudara, satu lagi SPPG di Kota Malang yang mulai beroperasi dan mendistribusikan paket MBG ke sejumlah sekolah. Antusiasme siswa terlihat saat pembagian makan bergizi gratis. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kelurahan Rampal, Celaket, Kota Malang memulai gelombang awal distribusi paket MBG. Pada tahap awal ini MBG dibagikan ke 3 sekolah dasar. Ratusan paket MBG dibagikan untuk menu makan siang para siswa. SD Negeri Rampal Celaket 1 menjadi salah satu sekolah yang menerima MBG. Diki, penanggung jawab MBG di SDN Rampal Celaket 1 Kota Malang menjelaskan sekolahnya baru mendapatkan MBG pada minggu ini. Menurutnya sebelumnya siswa yang sudah menerima kabar pembagian MBG sangat antusias dan tidak sabar segera menerima MBG. Sebagai langkah antisipasi, pihak sekolah juga mengecek dan memastikan makan bergizi gratis yang akan diberikan tidak ada masalah. Selain itu, pihak sekolah juga meminta menu khusus pada SPPG untuk beberapa siswa yang memiliki alergi pada jenis makanan tertentu. Anak-anak alhamdulillah sangat antusias. Memang anak-anak sebelum pelaksanaan MBG ini sudah menanti-nanti menanyakan, Pak, kapan MBG, kapan MBG-nya datang. Nah, setelah kemarin pelaksanaannya, alhamdulillah anak-anak suka, antusias, ya, alhamdulillah banyak yang habis suka. Sementara itu di SPPG Rampal Celaket, pengawasan ketat dilakukan mulai dari proses memasak hingga distribusi. Kepala Dapur SPPG Nur Hadi menjelaskan selain pengawasan, memberikan menu bervariasi juga dilakukan agar siswa tidak bosan. Sedangkan untuk siswa yang memiliki alergi, SPPG juga memberi menu pengganti yang nilai gizinya sama. Awal kemarin, yang minggu kemarin itu 1.100, kemudian tiap minggu ada tambahan 500 spek. Untuk menunya Pak, ada menu-menu apa aja yang biasanya di... Kalau menu kan tiap hari berubah, tapi harus ada gantian ayam, ada telur, sama ikannya itu ikan dori. Jadi itu gantian tiap hari. Terus kalau nasinya itu kadang nasi serai, aroma serai, kayak rempah-rempah gitu. Yang alergi, misalnya dia alergi ayam, kita ganti sama ikan dori. Terus ada yang satu kalau nggak salah, tiap hari itu alergi nasi. Dia minta ganti kentang. Dengan bertambahnya SPPG yang sudah terverifikasi, diharap bisa menginspirasi SPPG lain untuk segera beroperasi, sehingga distribusi MBG di Kota Malang bisa merata. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Ratusan siswa kelas 12 SMA Negeri 16 Surabaya mengikuti tes kompetensi akademik atau TKA yang digelar serentak. TKA sendiri mengujikan mata pelajaran wajib dan pilihan. Sebanyak 388 siswa kelas 12 mengikuti pelaksanaan tes kompetensi akademik atau TKA di SMA Negeri 16 Surabaya dengan khidmat. Mata pelajaran yang diujikan terdiri dari mata pelajaran wajib yakni matematika,
bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta mata pelajaran pilihan sesuai peminatan masing-masing. Pelaksanaan di SMAN 16 Surabaya ini dibagi menjadi 2 gelombang, yaitu 3 hingga 4 November serta 5 sampai 6 November 2025. Dalam gelombang dibagi menjadi 2 sesi, yakni pukul 7.30 hingga 10 pagi dan pukul 10 pagi hingga 12.20 siang. Di SMA 16 ini jumlah muridnya kan 388. Kita bagi menjadi 2 gelombang. Gelombang pertama itu hari Senin Selasa itu sekitar 194 siswa. Nanti yang 194 siswa berikutnya hari Rabu dan Kamis. Atau yang disebut dengan gelombang 2 ya. Di gelombang 1 ini kita baik gelombang 1 maupun gelombang 2 kita pecah menjadi 2 sesi. Buat kesiapannya udah belajar dari 2 minggu lalu, sama dari sekolah sendiri udah disiapin kayak GO gitu. Dari GO, iya GO. ada banget, apalagi kan masih pertama kali, jadi kayak wah gitu. Mungkin 1 bulanan ini sama beberapa bulan waktu baru diumumin itu udah disiapin semua. Untuk diketahui, TKA ini bukan untuk menentukan kelulusan siswa, tapi menjadi salah satu indikator jalur prestasi masuk perguruan tinggi negeri atau PTN. Sementara itu, penyelenggaraan TKA di Jawa Timur diikuti sebanyak 390.186 siswa SMA SMK secara serentak mulai hari ini. Alfian Rahman, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur memanfaatkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Dana sebesar 3 miliar rupiah digunakan membeli 4 unit ventilator untuk menolong pasien kritis di RSUD Besuki. Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur terus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Salah satunya melalui pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT. Tahun ini DBHCHT 3,35 miliar rupiah digunakan untuk meningkatkan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Besuki. Anggaran itu digunakan untuk pengadaan peralatan baru termasuk pembelian 4 unit ventilator. Ventilator alat penting untuk pasien sesak nafas atau gangguan paru. Pengadaan alat ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan gawat darurat. Ventilator juga menjadi syarat wajib di Kementerian Kesehatan karena banyak pasien bergantung pada alat ini. Di RSUD Besuki di tepatnya di ruang ICU ada 4 ventilator. Fungsinya itu membantu pernafasan pasien yang tidak bisa bernafas sendiri, baik karena suatu penyakit atau cedera yang parah. Pasien yang membutuhkan alat ini adalah pasien yang gangguan paru-paru berat seperti gagal nafas dan gangguan sistem saraf yang menyebabkan kelemahan otot, koma, atau stroke. RSUD Besuki merupakan rumah sakit rujukan di wilayah barat Situbondo, seperti dari Kecamatan Melandingan, Sumber Malang, Besuki, hingga Banyuglugur. Penambahan fasilitas medis ini dipastikan dapat membantu tim medis meningkatkan pelayanan di rumah sakit. Untuk tahun ini kita dapat pembagian dana DBH sebesar 3,35. Kita untuk peruntukannya kita fokuskan ke alkes, alat kesehatan sesuai yang dipersyaratkan oleh Kemenkes seperti ventilator. Jadi ventilator saat ini kita pengadaan 4 unit ventilator untuk memenuhi apa yang sudah menjadi kriteria dari Kementerian Kesehatan, terutama terkait penambahan tempat tidur. Pemerintah Kabupaten Situbondo juga gencar mensosialisasikan pencegahan peredaran rokok ilegal agar pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau bisa dilakukan secara maksimal untuk peningkatan pelayanan kesehatan. Rendra Farandika, Kompas TV Situbondo, Jawa Timur. Saudara, UNESCO resmi menetapkan Kota Malang sebagai kota kreatif bidang media arts. Kota Malang dipilih dari 58 kota dalam daftar UNESCO Creative Cities Network. Penetapan Kota Malang menjadi kota kreatif bidang media arts disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal UNESCO pada peringatan World City Day 2025 di Markas Besar UNESCO pada 30 Oktober lalu.
Kota Malang dinilai memiliki kapasitas kuat dalam pengembangan media arts yang meliputi seni digital, game, animasi, digital storytelling, sampai media interaktif dan instalasi publik. Sebagai kota kreatif, maka Kota Malang memiliki kesempatan luas berkolaborasi dengan kota-kota sejenis di dunia, seperti Changsha, Tiongkok, dan Gwangju di Korea Selatan. Hal ini secara otomatis membuat akses jaringan pelaku kreatif Kota Malang lebih luas, dan akhirnya bisa bermunculan talenta-talenta baru. Salah satu dampaknya berarti apa yang dilakukan oleh teman-teman terkait dengan media art itu semua diakui dan dipercaya oleh UNESCO, bisa membawa Kota Malang, bisa menjadikan Kota Malang menjadi salah satu contoh kota kreatif dari bidang media art. Dan tentunya ini nanti Kota Malang pasti akan banyak didatangi, tidak hanya kota-kota yang ada di Indonesia, tetapi kota-kota yang ada di dunia. Bahwa dari 58 kota kreatif di bidang media art, salah satunya adalah Kota Malang, pasti akan diberikan satu arahan dari UNESCO apabila ingin belajar terkait dengan media art ke Kota Malang. Pengakuan UNESCO ini menjadi awal kerjasama internasional melalui program, festival, riset, serta jejaring kreatif lintas negara. Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Tabrak belakang truk, pelajar meninggal dunia. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Diduga depresi dan kerap kali dimarahi, seorang anak di Jember, Jawa Timur tega membunuh ibu kandungnya sendiri. Korban dipukul dengan perangkat besi tambal ban hingga jatuh dan meninggal. Video amatir ini merekam saat warga menemukan Susanti tergeletak bersimbah darah di rumahnya di Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Jawa Timur pada Selasa malam. Wanita 60 tahun itu meninggal dunia karena dianiaya anak kandungnya sendiri, Imam Ghazali. Keluarga dan tetangga langsung menangkap pelaku dan sempat memukulinya sebelum polisi datang. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polsek Jenggawah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku diduga depresi setelah bercerai dengan istrinya dan stres karena kerap kali dimarahi ibunya. Polisi menyita barang bukti besi alat tambal ban yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Untuk korban kita temukan sudah tidak bernyawa di TKP. TKP-nya ini di rumah sendiri, ya, di rumah korban maupun yang pelaku. Kemudian kita evakuasi untuk korban, kemudian kita kerjasama dengan pihak Inavis Polres Jember untuk olah TKP dan identifikasi korban. Polisi masih mendalami dan memastikan motif pembunuhan dengan memintai keterangan sejumlah saksi dari keluarga. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Saudara, seorang pelajar berusia 15 tahun asal Ngawi meninggal usai menabrak bagian belakang truk di Kota Madiun, Jawa Timur, Selasa siang. Korban meninggal di lokasi kejadian dan motor korban menancap di bagian belakang truk. Seorang pelajar berinisial AEW, pengendara motor berusia 15 tahun asal Desa Mojomanis, Kecamatan Kuadungan, Kabupaten Ngawi, meninggal usai menabrak bagian belakang truk di Jalan Basuki Rahmat, Kota Madiun, Jawa Timur, Selasa siang. Dalam rekaman kamera pengawas dan kesaksian warga di lokasi, suara benturan kendaraan terdengar keras. Saat itu korban mengendarai sepeda motor seorang diri. Korban yang meninggal di lokasi kejadian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Dr. Sudono Madiun. Tahunnya tadi yang putih itu loh Pak, yang putih, truk yang putih itu kemungkinan mau belok. Terus ada yang menyusul truk yang warna kuning itu di belakang. Cuma posisinya berhentinya tuh agak jauh.
agak jauh, tapi maksudnya jauh dari pintu-pintu perbelaan itu. Tahu-tahu ada suara jedok itu. Dan terus saya tengok kok ada tabrakan. Terus yang korban itu nanti keluar dari sepeda motor, terus sempat berjalan beberapa langkah langsung ambruk ya? Ambruk gitu. Tadi sendirian atau korbannya? Sendirian? Korbannya sendirian. Menurut polisi, kecelakaan bermula saat pemotor melaju dari utara ke selatan. Sedangkan truk bermuatan tanah uruk searah di depannya hendak belok ke area proyek. Diduga kurang konsentrasi, pemotor menabrak bagian belakang truk. Sekira kendaraan truk tersebut antri akan masuk, tiba-tiba kendaraan sepeda motor NMAX dari belakang mungkin kurang berkonsentrasi sehingga menabrak dari sisi belakang truk tersebut. Untuk korban tadi saat ini di rumah sakit meninggal dunia. Untuk pihak keluarga sudah kami hubungi. Untuk sopir juga sudah kami amankan, kami bawa ke Polres Madiun Kota guna proses lebih lanjut. Untuk kendaraan kedua belah pihak juga sudah kami amankan, kami bawa ke Polres Madiun Kota. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memintai keterangan pengemudi truk. Kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan sebagai barang bukti. Kecelakaan ini dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Madiun Kota. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, petugas gabungan di Kabupaten Kediri menggelar apel bersama siap siaga penanggulangan bencana alam. Apel ini digelar untuk meningkatkan kewaspadaan jika terjadi bencana alam di wilayah Kediri. Petugas gabungan di Kabupaten Kediri ini menggelar apel siaga bencana alam di lapangan utama Mako Polres Kediri. Apel bersama ini diikuti oleh sejumlah personil TNI, Polri, dan BPBD. Menurut Wakil Bupati Kediri, apel bersama itu digelar untuk meningkatkan kewaspadaan jika terjadi bencana alam di musim hujan seperti ini. Sehingga dengan begitu, petugas nantinya dapat bergerak dengan cepat dan terukur jika bencana melanda wilayah Kediri. Petugas mencatat wilayah Kabupaten Kediri ada 4 zona merah yang sering mengalami bencana alam. 4 zona merah itu ada di Kecamatan Pelosok Klaten, Wates, Kepung, dan Mojo. Selain memeriksa kesiapan personil, Wakil Bupati Kediri dan Kapolres Kediri juga memeriksa sejumlah peralatan yang nantinya dipakai untuk bekerja. Sampaikan koordinasi antara pemerintah daerah dengan Polres, dengan Dandim untuk kita bareng-bareng bagaimana menyiapkan agar Kediri ini, karena ini kondisi cuacanya lagi ekstrim ya, jadi mempersiapkan kalau nanti terjadi bencana apakah kita pasukannya sudah siap, dan insya Allah hari ini dengan gelar pasukan ini kita siapkan pasukan untuk kalau nanti terjadi bencana, semoga aja tidak. Kalau di wilayah Kediri sendiri ada berapa yang zona merah? Yang zona merah yang selama ini pernah sering terjadi ya, kalau wilayah timur itu waktu itu Belium, daerah Kepung, Pelosok Klaten, Wates itu biasanya dilalui angin. Kalau yang wilayah barat, Mojo itu rentan longsor. Sementara itu, petugas juga telah memberikan sosialisasi kepada masyarakat jika terjadi bencana alam untuk segera secepatnya menghubungi dinas terkait dan mencari tempat yang lebih aman. Ismail Hasan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Pertamina menunjuk bengkel rujukan guna mengatasi kerusakan kendaraan akibat konsumsi BBM jenis Pertalite. Salah satunya bengkel di kawasan Kebonsari, Surabaya yang melayani puluhan motor rusak akibat isi BBM. Bengkel motor rujukan Pertamina yang ada di kawasan Kebonsari, Surabaya banyak diburu warga yang mengalami masalah pada kendaraannya akibat pengisian BBM jenis Pertalite. Rata-rata kendaraan mengalami masalah tersendat pada mesin sehingga harus dilakukan penggantian busi dan filter bensin untuk menormalisasikan mesin. Termasuk dengan menguras BBM yang ada dalam tangki motor yang bermasalah.
Untuk meringankan biaya konsumen, Pertamina memberikan kompensasi sebesar Rp150.000 dari total biaya perbaikan di bengkel rujukan ini. Dengan syarat pemilik motor menunjukkan formulir pengaduan yang telah disahkan oleh pihak SPBU. Ternyata kerusakannya keluarnya berbet. Ya, berbet terus matian gitu. Dan itu memang penyebabnya dari BBM itu, Pak? Sebagian dari BBM. Sebagian dari sirkulasi istilahnya filter kerusakan itu. Terus untuk pembiayaan dari perbaikan ini mekanismenya seperti apa, Pak? Ini kan ada kompensasi dari Pertamina. Nah, Pertamina ngasih kompensasi itu untuk sepeda motor itu 150. Kalau selebih itu ditanggung pemilik konsumen. Salah satu pemotor yang menserviskan motornya bilang ia merasa terbantu dengan adanya bengkel rujukan ini. Ia mengaku motornya bermasalah setelah mengisi BBM jenis Pertalite di salah satu SPBU. Untuk kopi KTP, perintilan dari SPBU yang beli. Oke. Terus ini tadi setelah dibenarkan keluarnya apa sih, Mas? Kalau ditarik berbet, nggak bisa jalan. Itu dari kapan? 1 minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu. Diisi BBM apa? Pertalite. Pihak bengkel menyarankan pada pengguna motor yang bermasalah ini untuk selanjutnya diisi dengan BBM jenis Pertamax. Pasalnya rata-rata kendaraan yang bermasalah merupakan kendaraan tahun 2000 ke atas dengan sistem injeksi. Diduga ada ketidaksesuaian spesifikasi mesin dengan jenis BBM. Alfian Rahman, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Pemuda untung besar dari budidaya musang. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Seorang pemuda di Kediri sukses budidaya musang berawal dari hobi. Berkat ketekunan dan kerja keras, ia mampu menghasilkan omset hingga puluhan juta rupiah dalam setiap bulannya. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Virgianti Kusuma, sampai jumpa. Setiap harinya, Ego disibukkan dengan belasan ekor musang di belakang rumahnya yang ada di kawasan Balowerti, Kota Kediri. Pemuda ini selalu rutin mengawasi dan memberikan makan hewan peliharaannya. Pria berumur 35 tahun itu memulai beternak hewan musang berawal dari hobi yang dimulai sejak tahun 2017 yang lalu. Awalnya dia membeli 65 ekor dengan berbagai jenis. Namun pemuda itu harus mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah akibat hewan peliharaannya mati mendadak karena terjangkit virus. Namun warga Balowerti itu tidak menyerah begitu saja dan terus mencoba bangkit. Hingga saat ini dia mempunyai 17 ekor musang dengan jenis pandan. Belasan hewan musang itu terdiri dari 4 jantan dan 13 betina dengan berbagai ragam motif. Sang pemilik menjual hewan peliharaannya mulai dari harga 500.000 hingga 15 juta rupiah tergantung usia dan motifnya. Pemuda itu mengaku mampu menjual 2 hingga 5 ekor musang dalam 1 bulannya. Saya menggeluti di dunia musang berawalnya dari hobi. Terus saya mengembangkan ini untuk beternak. Seperti itu. Terus hingga saat ini mempunyai berapa ekor? Saya di rumah total ada 17 ekor. 4 jantan, 13 betina. Jenisnya apa? Jenisnya semuanya musang pandan. Musang pandan cuma berbeda motif. Jadi untuk pasaran itu saya di seluruh Indonesia. Jadi dalam 1 bulan itu produksinya berapa ekor anakan? Total anakannya? Rata-rata ya dalam 1 bulan rata-rata berapa produksinya? 4-6 ekor. 4-6 ekor. Harga mulai berapa sampai berapa? Harga mulai dari 500.000 sampai 25 juta.
Umur berapa? Umur yang untuk siap dipasarkan atau dijual itu dari sekitar umur 1 bulan sampai 3 bulan. Uang jutaan rupiah mampu dikantonginya dari hasil transaksi jual beli hewan musang. Hewan musang diburu penggemar untuk diikutkan ajang kontes. Sementara itu berkat ketekunan dalam merawat hewan musang, pemuda itu bisa mempunyai 4 hingga 6 ekor anak musang hasil dari proses perkawinan. Tim Liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur.